Halo semuanya, senang sekali rasanya bisa kembali menyapa teman-teman semua di channel Nap Studio ini. Dan oke, hari ini aku mau sharing bagaimana caranya membuat sebuah loader yang nanti tampilannya akan jadi seperti ini loadernya. Simple aja. Aku mau bikin dia pakai HTML dan CSS aja. Oke, langsung aja teman-teman kita buka Visual Studio Code-nya atau silahkan teman-teman buka kode editor kesayangan teman-teman. Terserah mau pakai apapun. Intinya kodenya sama aja. Baik, aku pakai Visual Studio Code dan kita bikin file baru index.html. Nah, langsung aja aku juga mau bikin file CSS-nya. Klik new file, lalu style.css. Enter. Nah, maka kita udah punya style ini index HTML dan style.css, yaitu HTML dan CSS-nya. Baik, aku mau bikin tampilannya jadi dua kolom. Layout to column. Ini CSS-nya geser aja ke sini, tarik. Nah, jadi kita bisa dengan mudah melihat HTML dan CSS-nya. Ini tutup aja sidebar-nya. Langsung aja teman-teman kita bikin struktur HTML-nya, tekan tanda seru lalu enter atau tab. Title-nya ganti aja loader. Seperti ini. Karena loadernya tadi segitiga bentuknya, maka kita akan buat dulu kontainer pembungkusnya teman-teman. Yaitu aku mau pakai div yang aku kasih nama kontainer standar aja. Nah, di dalam kontainer kita mau bikin si loadernya itu, yaitu si segitiganya itu. Aku mau bikin menggunakan SVG dan juga polygon untuk menggambar segitiganya. Oke, langsung aja kita bikin. Aku kasih dulu pertama-tama kelasnya loader. Di dalamnya ada SVG. Lalu di dalam SVG aku mau kasih polygon. Nah, seperti ini. Lalu kita setting di SVG-nya itu view box-nya sama dengan petik. Aku udah siapin ukurannya itu -3, -4 dan 39. 39, 39. Ini untuk SVG-nya. Nah, lalu untuk membuat segitiganya, poligonnya juga kita atur teman-teman. Kita atur poin. Nah, si poinnya ini kita jadikan ini untuk membuat segitiganya itu ya. Aku mau setting dia 16,032,320, antara 0 dan 32 ada spasinya ya teman-teman. Lalu yang terakhir 32. Save. Ini kita lihat dulu hasilnya seperti apa teman-teman, biar teman-teman lebih mengerti apa yang sedang kita lakukan dan apa yang kita buat. Jadi nggak sekedar teman-teman nanti salin kode dari tutorial ini, tapi teman-teman juga ngerti apa yang teman-teman tuliskan. Oke. Ya, dan ini dia tampilannya masih kosong teman-teman karena kita belum styling. Jadi dia belum mempunyai ruang dan belum mempunyai bentuk. Jadi kita harus styling, atur ukuran tinggi dan lebarnya dan segala macamnya. Oke. Yuk kita berarti sekarang kita ke CSS-nya. Ya, pertama-tama teman-teman aku mau setting dulu backgroundnya body. Aku mau setting backgroundnya background color jadi hitam aja teman-teman, hitam. Nah, lalu biar nanti segitiganya berada di tengah-tengah teman-teman, jadi aku mau setting kontainernya standar aja, pakai flex, justify content center, dan line item center. Nah, biar dia berada di tengah. Lalu kita juga setting tinggi dan lebar dari kontainernya. Aku mau bikin lebarnya full, yaitu berarti widthnya 100% dan tingginya height 100 pH biar memenuhi layar. Save. Ini harusnya kita udah mendapatkan background berwarna hitam. Belum di save gitu. Oh,
sorry teman-teman, ada satu langkah penting yang belum kita lakukan, yaitu kita belum mengelingkan CSS dan HTML-nya. Ini jangan sampai lupa. Sorry. Kita bikin pakai link di HTML dan kita masukkan style.css-nya, save. Kalau kita refresh, oke. CSS dan HTML kita udah berhasil terhubung. Tadi lupa teman-teman, sorry. Kita kembali ke VS Code. Nah, sekarang kita mau bikin si ukuran dari segitiganya, yaitu kita setting SVG-nya. Berarti kita target SVG. Nah, ukuran dari segitiganya aku mau bikin dia 100 pixel, width-nya 100 pixel, dan height-nya 100 pixel biar dia persegi. Jadi tinggi 100 dan lebar 100. Ini kalau kita refresh juga belum muncul apa-apa karena segitiganya belum kita bentuk. Nah, sekarang kita akan membentuk segitiganya. Kita target si loader, lalu polygon. Nah, kita bikin fill-nya transparan, stroke. Stroke ini untuk menentukan ketebalan dari segitiganya. Aku mau bikin dia 2 aja. Stroke width stroke width 2. Lalu aku mau menentukan warnanya, misalkan aku mau pakai 00 AEDE, warna kesayangan, yaitu biru. Oke teman-teman, dan kita tentukan stroke. Ada yang namanya stroke dash array. Nih, stroke dash array. Aku mau isikan dia menjadi 17. Save. Kita siapkan juga animasinya. Kita tulis animation. Kita mau tuliskan nama animasinya misalkan load 3. Nah, load 3 seperti ini. Lalu nanti lama durasinya adalah 2,5 detik. 2,5 detik, dan kita bikin yang namanya cubic Bezier. Kita atur, aku udah siapin sih sebenarnya, nilainya itu 0.35, 0.04, 0.63, 0.95, dan kita setting animasinya infinite, jadi dia tidak terbatas. Oke, sekarang kalau kita lihat di browser teman-teman, hasilnya seperti apa? Kita refresh. Kenapa nggak muncul apa-apa ya? Oke, sebentar, apa yang salah? Coba kita cek kembali di CSS-nya, container, loader, stroke. Harusnya segitiganya udah muncul teman-teman. Coba kita cek di HTML-nya, yaitu container, loader. Container tadi udah berfungsi. Polygon. Oh, ini dia masalahnya teman-teman, ada di sini. Ini tulisannya ponit, padahal harusnya aku maunya itu adalah namanya point. Aduh, typo teman-teman, sorry. Yaitu point. Nah, seperti ini. Maka harusnya sekarang udah ada segitiganya. Coba kita refresh. Point kurang S, point seperti ini. Coba kita lihat sekarang di browser. Nah, udah muncul teman-teman segitiganya seperti ini. Mantap. Jadi itu ya teman-teman pelajarannya, kalau coding kita harus benar-benar teliti. Salah satu huruf pun fatal akibatnya, itu nggak akan berjalan codingan kita. Oke, sekarang udah jadi seperti ini teman-teman. Kita tinggal membuatnya, itu bergerak memutar. Tadi kita udah siapin kan animasinya. Ini animasinya kita udah siapin. Kita tinggal membuat keyframe-nya. Kita bikin keyframe, lalu kita tuliskan, ini dia animasi yang udah kita bikin, namanya kita tulis di sini, paste. Lalu kita bikin
to, buka kurung lagi, dan kita pakai yang namanya stroke. Ada nih yang namanya stroke dash offset. Kita setting dia menjadi 136 minus. Save, dan coba kita lihat apa yang terjadi di browser. Kalau kita refresh tuh, dia langsung bergerak teman-teman. Zoom ya biar kelihatan. Nah, ini dia tuh, animasinya udah jadi teman-teman. Loader kita menggunakan HTML dan CSS. Oke, simpelnya teman-teman, sangat sederhana. Tapi ini akan terus-terusan seperti ini, belum berfungsi seperti layaknya loader pada umumnya. Kalau teman-teman mau membuat ini berfungsi, maka teman-teman harus membuat beberapa baris codingan menggunakan JavaScript. Oke teman-teman, cukup sekian untuk hari ini. Aku Indra Kusuma, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.